Salam sejahtera, saat ini saya akan memaparkan hasil penelitian Asosiasi Disertasi Doktor Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul Sintesis hijau nanopartikel perak menggunakan ekstrak daun Rhizopora mucronata Lime sebagai antibakteri dengan tim peneliti Siska Septiani Silitona selaku mahasiswa, kemudian di bawah bimbingan promotor yaitu Profesor Dr. Randus Dwi Siswanta MM PhD dan juga co-promotor Profesor Suherman SSI MSI PhD. Adapun yang akan dipaparkan di dalam pemaparan ini yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang, kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian, dan juga luaran dari penelitian. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh yang bertindak sebagai pertahanan pertama terhadap lingkungan luar. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian apabila luka yang terjadi adalah luka kronis. Luka kronis ini dapat menyebabkan terjadinya inflamasi sehingga permukaan kulit yang luka akan terjadi pembengkakan. Inflamasi yang besar disebabkan oleh adanya infeksi dari bakteri. Inflamasi juga dapat disebabkan oleh terhambatnya proses amiogenesis dan proses epitalisasi. Adanya infeksi jamur ataupun bakteri yang dapat menyebabkan terjadi peradangan dapat menurunkan proses pembentukan dari matriks ekstraseluler dan juga fibroblast atau pembentukan jaringan fibrin. Peningkatan fibroblast yang mengalami pengkerutan dapat menyebabkan terjadinya penyembuhan luka yang lebih lama karena terjadi pembentukan atau peningkatan produksi dari matriks metaloprotease yang dapat menurunkan atau menghancurkan jaringan fibrin dari kolagen. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya infeksi adalah dengan menggunakan antibiotik. Namun penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan dampak pada kesehatan juga bakteri yang resisten terhadap obat, seperti Streptococcus pneumoniae yang resisten terhadap penisilin, Staphylococcus aureus yang resisten terhadap metisilin atau oxacillin, kemudian Escherichia coli yang resisten terhadap vancomycin. Oleh sebab itu dibutuhkan material yang dapat menghambat atau penghambat dari bakteri tadi, yaitu dengan menggunakan nanopartikel perak yang memiliki afinitas tinggi, kemudian dapat berikatan kuat dengan protein dan juga dinding sel serta membran sitoplasma sehingga menghasilkan peningkatan permeabilitas yang dapat menyebabkan kematian pada sel. Nah, kemudian untuk proses sintesis nanopartikel perak ini biasanya menggunakan agen pereduksi, yaitu bisa berupa bahan kimia, namun itu akan menyebabkan terjadi permasalahan bagi lingkungan, yaitu menyebabkan dampak dari bahan kimia tersebut dibuang ke lingkungan. Oleh sebab itu digunakan suatu agen bioreduktor, yaitu berasal dari tumbuhan, yaitu di sini salah satunya adalah dengan menggunakan ekstrak tumbuhan daun mangrove yang banyak terdapat pada Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, ini akan digunakan sebagai agen bioreduksi untuk pembentukan nanopartikel perak yang akan digunakan sebagai antibakteri. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mensintesis nanopartikel perak, kemudian menentukan jumlah ekstrak dan prekursor yang digunakan dalam sintesis nanopartikel perak yang dalam kondisi optimum, kemudian menguji aktivitas nanopartikel perak pada aktivitas antibakteri. Manfaat dari penelitian ini yang pertama memberi kontribusi ilmiah dan kebaruan riset nanopartikel perak ramah lingkungan, yang kedua memperoleh nanopartikel perak dalam kondisi optimum, kemudian yang ketiga memperoleh nanoperak sebagai antibakteri, dan yang keempat memberikan informasi ilmiah terkait dengan nilai aktivitas dari nanopartikel perak secara in vitro. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama perak nitrat, kemudian NaOH, HCl, kemudian FeCl3, kloroform, H2SO4, kemudian fraksi Dragendorf, fraksi Meyer, kemudian fraksi Wapner, nutrien agar, kertas saring, kemudian bakteri gram positif, bakteri gram negatif, kemudian daun mangrove yang diambil dari Sungai Carang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan juga air suling ganda. Kemudian beberapa alat gelas, kemudian instrumen yang digunakan untuk karakterisasi seperti UV-Vis, FTIR, SEM-EDX, kemudian XRD, TEM, kemudian PSA, dan zeta potensial. Adapun rancangan dalam penelitian ini yang pertama itu adalah preparasi dan pembuatan ekstrak, kemudian sintesis nanopartikel perak, kemudian dilakukan karakterisasi dan juga uji aktivitas antibakteri. Hasil dalam penelitian ini yang pertama, pengumpulan untuk preparasi dan pembuatan ekstrak daun mangrove-nya diambil dari lokasi Jembatan Secarang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Ini beberapa dokumentasi dalam penelitian pengambilan sampel. Kemudian, pada saat pengumpulan sampel dilakukan pengumpulan dari mulai batang, akar, daun, dan buahnya. Kemudian, akar, batang, dan buah itu digunakan untuk identifikasi tumbuhan berikutnya. Berdasarkan hasil identifikasi tumbuhan yang dilakukan di Laboratorium Sistematika Tumbuhan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, diperoleh informasi bahwa spesies dari daun mangrove yang diambil itu adalah Rhizopora mucronata Lem, sehingga spesies yang dituliskan di dalam penelitian ini adalah Rhizopora mucronata Lem. Untuk pembuatan ekstrak dan daun mangrove, sampel daun mangrove kemudian dikumpulkan, kemudian dicuci dengan aqueduct dan dikeringkan pada suhu kamar tanpa terkena sinar matahari selama lebih kurang 25 hari. Kemudian dikeringkan, dihaluskan dengan menggunakan chopper dan diayak sehingga dia dapat digunakan untuk tahapan berikutnya. Kemudian untuk pembuatan ekstrak digunakan dengan menggunakan metode sonikasi. Kemudian dilakukan uji screening fitokimia untuk mengetahui golongan metabolit sekunder yang terdapat di dalam sampel ekstrak daun mangrove dan memberikan hasil uji positif untuk flavonoid, fenolik atau polifenol, kemudian tanin, dan juga steroid. Kemudian dilakukan uji LC-HRMS untuk mengetahui profiling senyawa dalam ekstrak daun mangrove dan diperoleh 6 senyawa utama yang terdapat di dalam kandungan ekstrak daun mangrove, yaitu golongan flavonoid dan fenolik. Kemudian dilakukan karakterisasi dengan menggunakan FTR dan diperoleh informasi adanya gugus fungsi OH, kemudian adanya CH, kemudian ada gugus karbonil, kemudian ada CN dari amida, kemudian ada juga CO dan ada COC. Dan adanya OH menandakan adanya golongan fenolik, kemudian adanya karbonil itu menandakan adanya golongan fenolik dan flavonoid, kemudian adanya CN, adanya gugus dari amida yang terdapat di dalam ekstrak. Kemudian dilakukan karakterisasi dengan menggunakan TEM untuk mengetahui ukuran dari nanopartikel dan diperoleh rata-rata partikel size-nya itu adalah 27,465 nanometer sehingga sampel ini dikategorikan sebagai dalam ukuran nano. Kemudian dilakukan uji dengan SEM-EDX dan dilihat bahwa pada permukaannya terdapat nanopartikel perak dan juga untuk mengetahui atom yang terdapat di dalam sampel nanopartikel itu dilakukan EDX dan diperoleh 62,55% itu persentase atomik untuk Ag. Kemudian dilakukan karakterisasi dengan menggunakan XRD dan dikategorisasi bahwa ini adalah AgNPS dari puncak-puncak 2-tetanya. Kemudian juga dikarakterisasi dengan menggunakan zeta potensial untuk mengetahui muatannya diperoleh minus 47 dan stabil. Kemudian dilakukan uji antibakteri dengan menggunakan bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif dan diperoleh untuk Escherichia coli itu memberikan hasil 14,53 untuk diameter zona hambatnya, kemudian S. aureus 10,28 mm. Adapun yang menjadi kesimpulan, yang pertama, ekstrak daun mangrove dapat digunakan sebagai bioreduktor karena memiliki senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid dan fenolik. Kemudian kondisi optimum yang digunakan yaitu 1,25 milimolar untuk konsentrasi AgNO3, kemudian 0,25% konsentrasi ekstrak daun mangrove-nya atau Rhizopora mucronata Lem, kemudian waktu reaksinya itu 90 menit dengan pH 8 dan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian untuk aktivitas antibakteri yaitu dihasilkan 14,53 mm untuk diameter zona hambat terhadap Escherichia coli, kemudian 10,28 mm untuk zona hambat terhadap Staphylococcus aureus. Kemudian keluaran dari penelitian ini berupa artikel ilmiah telah disubmit ke jurnal internasional terindeks Scopus yaitu Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science. Baik, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah mendanai penelitian ini melalui hibah penelitian akselerasi disertasi Dr. PhD tahun 2025.